Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang tukang urut jadi korban tabrak lari di Pesawaran. Seorang pejalan kaki yang berprofesi sebagai tukang urut di Kabupaten Pesawaran meninggal dunia diduga akibat menjadi korban kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari pada Senin 7 Februari 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Identitas korban bernama Agus Prihasto berusia 42 tahun. Seorang tukang urut warga Dusun Sukaraja II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Amsar mengungkapkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Ahmad Yani, bagian dari ruas Jalan Lintas Barat, Dusun Jembangan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Diduga korban Agus menjadi korban tabrak lari karena identitas kendaraan yang menabrak belum diketahui. Namun setibanya di TKP, datang kendaraan roda 4 yang belum diketahui identitasnya itu. Mobil itu berjalan dari arah bersamaan, yakni arah Gedong Tataan menuju arah Pringsewu. Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pejalan kaki tersebut dari arah belakang. Kemudian korban terseret hingga 15 meter dari titik tumbur dan kendaraan roda 4 yang belum diketahui identitasnya melarikan diri ke arah Pringsewu. Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di TKP lalu diobservasi ke RSUD Pesawaran. Amsar menambahkan kondisi jalan saat itu lurus, marka jalan terputus, cuaca malam hari, jalan dalam keadaan normal lancar, dan jalan dalam kondisi berlubang. Sampai saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki identitas mobil yang menabrak korban. Berita kedua, datang dari Bandar Lampung, pura-pura beli pulsa seorang pria curi ponsel. Modus pura-pura beli pulsa seorang pria di Bandar Lampung kedapatan mencuri sebuah ponsel. Aksi pria berkaus merah ini terlihat jelas dari rekaman CCTV konter HP di Jalan Salim Batubara, Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Penjaga konter yakni Anggun berusia 19 tahun mengatakan, pencurian tersebut terjadi pada Sabtu 5 Februari 2022 lalu sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Anggun dan seorang rekannya sedang melayani sejumlah konsumen yang sedang membeli pulsa. Pelaku menanyakan harga pulsa. Selanjutnya ia menyebutkan nomor ponsel yang ingin diisi pulsa. Namun pulsa tersebut belum ditransfer ke nomor yang disebutkan sebelumnya lantaran belum dibayar. Saat itulah pelaku dengan cepat menarik ponsel dari tangan korban. Setelah berhasil menarik ponsel dari tangan korban, pelaku langsung kabur ke arah Jalan Diponegoro. Saat dikejar korban, pelaku langsung menaiki sepeda motor rekannya yang menunggu tak jauh dari konter. Anggun menjelaskan ponsel Oppo A37 yang dicuri pelaku merupakan kepunyaan pemilik konter. Ponsel tersebut biasanya digunakan untuk melakukan transaksi isi ulang pulsa pelanggan. Anggun tak mengingat nomor ponsel yang disebutkan pelaku karena sudah tercatat di ponsel yang hilang tersebut. Pemilik konter belum melaporkan kehilangan ponsel tersebut ke pihak berwajib. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana berharap korban segera membuat laporan. Laporan tindak kejahatan bisa dibuat korban di tingkat Polsek atau langsung ke Polresta Bandar Lampung. Devi menyatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan pasca menerima laporan dari pihak korban. Berita selanjutnya datang dari Pringsewu. Suami berikan ponsel curian ke istri. Petugas Polsek Pringsewu Kota menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang beroperasi di satu rumah kos Bumi Jejama Secancanan. Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Ansori Samsul Bahri mengungkapkan, pelakunya ialah Denny berusia 40 tahun, warga Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penangkapan pelaku bermula dari ditemukannya keberadaan handphone curian Vivo Y2. Ditambahkan Ansori, HP tersebut didapati sudah berada di tangan saudari Iwe
yang masih berusia 37 tahun yang merupakan istri tersangka warga Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran. Berdasar keterangan saksi Iwe, HP tersebut didapat dari pemberian suaminya atas nama Denny. TK 308 Polsek Pringsewu Kota akhirnya berhasil membekuk Denny pada Jumat lalu di rumah kos Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu. Adapun korbannya yakni anak di bawah umur berinisial IOAM, warga Kecamatan Ambarawa. Karena perbuatannya, Denny dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang curat dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Berita selanjutnya, belum genap 2 bulan dibeli, motor warga raib dicuri. Belum genap 2 bulan dibeli, sepeda motor Honda Beat milik warga Kedamaian Bandar Lampung raib digondol maling. Motor tersebut hilang di teras depan kamar indekosnya pada Minggu 6 Februari 2022. Esi Ardila berusia 20 tahun merupakan kerabat korban menuturkan, motor tersebut dibeli secara kredit. Bahkan plat nomor kendaraan motor itu juga belum keluar. Esi menjelaskan perkiraan tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar indekos. Dari rekaman CCTV itu juga diketahui ada 2 pelaku yang masuk ke area indekos. Kedua pelaku datang berboncengan motor ke lokasi. Menurut Esi, tampak salah satu pelaku mengenakan kaos merah lengan pendek dan topi menunggu di luar kosan. Pasalnya saat itu ada kendaraan lain baik roda 2 maupun roda 4 di sekitar lokasi. Pelaku dengan mudah masuk lantaran gerbang pagar memang tidak dikunci. Namun tetangga korban tak begitu memperhatikan gerak-gerik orang tersebut. Esi menambahkan korban telah melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum mengetahui laporan tersebut. Devi menyatakan bakal memeriksa apakah laporan tersebut diterima Polresta atau Polsek setempat. Berita selanjutnya, warga Pulau Sebesi tetap beraktivitas seperti biasa. Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak mempengaruhi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Pulau Sebesi. Sampai dengan Minggu 6 Februari 2022, warga di pulau ini masih beraktivitas seperti biasanya. Pulau Sebesi merupakan pulau terdekat dengan Gunung Anak Krakatau. Jarak Pulau Sebesi yakni sekitar 19,1 km. Masyarakat bisa melihat GAK dari pulau ini dengan alat bantu seperti teleskop atau kamera. Pada tahun 2018 lalu, jumlah penduduk yang ada di Pulau Sebesi mencapai 2.814 jiwa. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 2 atau waspada. Rekomendasi yang diberikan yakni masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah aktif titik erupsi. Chandra, nahkoda kapal yang sering berlayar ke Pulau Sebesi menceritakan, warga di Pulau Sebesi masih aman sampai saat ini. Bahkan warga masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia juga mengatakan warga di Pulau Sebesi belum ada yang pergi dari pulau tersebut untuk mengungsi. Chandra mengatakan ia sering mengimbau warga agar selalu update perkembangan GAK seperti melihat informasi di media sosial atau menghubungi Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau. Selain itu, kata Chandra, gelombang laut saat ini juga masih normal. Lebih lanjut, ia mengatakan Pulau Sebesi berada di belakang GAK. Untuk melihat GAK, warga biasanya melihatnya dari sebuah gubuk yang ada di pulau tersebut. Chandra mengatakan warga di Pulau Sebesi sudah terbiasa melihat atau mendengar aktivitas GAK. Sementara Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Andiani mengatakan, Gunung Anak Krakatau masih erupsi sampai dengan hari Minggu kemarin. Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nia Herani menyebut bahwa Anak Krakatau tidak memiliki potensi untuk erupsi dengan kekuatan sebesar tahun 1883. Berita selanjutnya, Pemkab Lamsel tetap PTM 100%.
Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan terdapat satu sekolah yang 5 siswanya terpapar COVID-19. 5 siswa tersebut berasal dari SMK Hampar Biduri yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Jati Indah, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Namun pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah 100% dengan cara pembagian waktu 2 shift. Sekretaris Satgas COVID-19 Badruzzaman membenarkan ada satu sekolah yang terpapar COVID-19. Badruzzaman menambahkan 5 siswa yang berada di sekolah SMK Hampar Biduri terpapar COVID-19. Walaupun sudah ada satu sekolah yang terpapar COVID-19, namun pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap akan menggelar tatap muka di sekolah 100% dengan sistem pembagian waktu 2 shift. Badruzzaman mengatakan saat ini proses PTM masih berjalan dengan lancar. Badruzzaman mengatakan kasus COVID-19 di Lampung Selatan sudah banyak. Ada satu sekolah yang ditutup karena ada siswanya yang terpapar COVID-19. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.